Maka abu ulaka bi ni'matika alayya. Dan akui dulu daripada nikmat Allah SWT, kita akui dulu gitu. Lebih banyak nikmat yang Allah SWT berikan dibandingkan masalah yang Allah titipkan. Maka dalam Sayyidul Istighfar ini, sebelum kita minta ampun, kita mengakui dulu. Maka di awal kita bicarakan bersyukur ketika Allah SWT berikan kita satu kejadian, masalah, kesusahan, kesulitan, kita bersyukur dulu gitu. Minimal kita bersyukur masih hidup sudah. Minimal kita bersyukuri masih Allah hidupkan. Berarti Allah beri kesempatan kita menyelesaikan masalah dengan cara tobat ketika kita bermaksiat, atau dengan cara sabar ketika kita diuji. Kemudian khalaqtani, yang telah menciptakan aku. Jadi kita yakini adanya kita di dunia ini karena diciptakan oleh Allah. Bisa berbicara seperti ini karena dibicarakan oleh Allah. Bisa orang paham dengan pembicaraan kita karena dipahamkan oleh Allah. Bisa berdiri, bisa melihat, bisa bergerak karena semua digerakkan, dilihatkan, diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas karena udara yang Allah SWT ciptakan. Dan kelak kita ini akan dimatikan oleh Allah. Khalaqtani, kita yakini bahwa Allah yang menciptakan saya. Saya ada karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Karena Allah SWT menciptakan manusia bisa dengan sebab ibu dan bapaknya. Kemudian tanpa sebab ibu dan bapak juga bisa. Bahkan hanya ibu tanpa bapak juga Allah bisa ciptakan manusia. Contohnya Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ibu, tanpa bapak. Dengan kun fayakun Allah Subhanahu wa taala tercipta Nabi Allah Adam, manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan adanya seorang ibu tanpa ada seorang ayah. Ada seorang ibu, Siti Maryam. Maka satu-satunya manusia yang binnya adalah ibunya adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka dikatakan Nabi Allah Isa alaihissalam bin Maryam. Ini manusia yang Allah ciptakan tanpa ayah. Kemudian kita manusia normal yang Allah SWT ciptakan dengan adanya ayah dan ibu kita. Ini proses penciptaan daripada Allah SWT. Jadi proses penciptaan daripada Allah SWT. Kemudian khalaqtani, yang telah menciptakan aku, wa ana ala ahdika. Kita akui kepada Allah SWT dalam ini Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika, dan aku ini sempurna dalam petunjukmu ya Allah. Hidupku dalam petunjukmu. Tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah daripada Allah, tanpa inayah daripada Allah, tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesat kita nih. Jangan perkara akhirat, perkara keduniaan ya, tanpa petunjuk Allah kita akan sesat, akan susah. Contoh, kita tinggal di satu rumah udah 10 tahun. Hafal kita di mana pintu depan, hafal di mana toiletnya, hafal di mana kamarnya. Tapi ketika Allah SWT takdirkan tidak ada cahaya atau mati lampu gelap gulita, kita akan bingung gitu. Kita udah tidak tahu gitu. Begitu juga dalam usaha, dalam perdagangan, tanpa petunjuk Allah, tanpa pertolongan Allah SWT. Hebat kita misalnya, kita sarjana ekonomi S1, kemudian S2 kita ekonomi juga, kita pelajari tentang bab perekonomian perdagangan, kemudian S3 bahkan profesor kita ekonomi. Tetapi tanpa hidayah dan pertolongan daripada Allah SWT, bisa hancur juga bisnis kita, bisa berantakan juga bisnis kita. Banyak cara Allah. Karena yang dipelajari dalam sistem perekonomian hanya untung ruginya. Bagaimana cara marketing, menawarkan barang dengan maksimal, bagaimana administrasi manajemen dalam sistem usaha. Tapi yang tidak dipelajari di situ, bagaimana melihat karakter orang yang datang dengan kita, orang yang jujur atau penipu. Mudah bagi Allah. Dihantar satu rekanan yang menipu, relasi bisnis yang menipu, seketika bisa hancur lebar usaha kita. La ilaha illallah. Wa ana ala ahdika, dan aku ini sempurna dalam petunjukmu. Begitu ketika kita membangun rumah tangga tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala,
tanpa hidayah daripada Allah, tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, you akan berantakan, akan rusak, akan hancur. Jadi sebab kehinaan, sebab hadirnya masalah, sebab turunnya daripada musibah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pernikahan kita, rumah tangga kita. Maka kita akui dalam Sayyidul Istighfar ini, wa ana ala ahdika, ya Allah, aku ini sempurna dalam petunjukmu. Aku ini sempurna dalam petunjukmu. Bahwa Sang Maha Pemberi petunjuk Allah, Sang Maha Pemberi jalan Allah, Sang Maha Pemberi solusi Allah, yang membimbing kita Allah. Kemudian wa ana ala ahdika, aku ini dalam petunjukmu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, ya Allah, aku berjanji setia dengan perjanjianku kepadamu. Aku akan setia dengan perjanjianku kepadamu. Jadi ketika kita telah Allah takdirkan menjadi orang Islam, ada satu perjanjian yang telah kita buat kepada Allah. Dengan kalimat syahadat yang kita lafazkan senantiasa, mungkin kita seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, atau kita Islam terlahir dalam sholat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita berjanji, aku bersaksi ya Allah, wa asyhadu la ilaha illallah, aku bersaksi ya Allah, berjanji bahwa memang tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, tiada Rob selain Engkau. Wa asyhadu, dan aku bersaksi ya Allah, berjanji Muhammad Rasulullah, dan Muhammad benar adalah utusan Allah. Maka kita berjanji untuk mengikuti cara hidup Nabi, mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita 24 jam. Ini saksi kita dan janji kita. Bukan hanya sebuah pelafazan, bukan hanya sebuah ikrar, tapi sebuah saksi dan janji kepada Allah yang Maha menciptakan kita, kemudian kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai junjungan, tuntunan kita, junjungan dan tuntunan kita. Jadi makna syahadat ini bukan hanya sekedar pelafazan, maka diberikan di nomor urut pertama. Di nomor urut pertama bahwa janji kita ini akan hanya mentauhidkan Allah, hanya mengesahkan Allah, hanya mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji kita, kita membenarkan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW benar utusan Allah, dan pasti akan saya ikuti daripada cara hidup Nabi, penampilan Nabi, bahkan fikir dan kerisauan Nabi-nya akan saya ikuti. Karena orang beriman sifatnya wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami katakan kami dengar dan kami taat. Bukan wa qalu sami'na wa asaina, sami'na wa tafakkarna, kami dengar kami ingkar, atau kami dengar kami fikir-fikir dulu ya, benar tak ini sunnah Nabi, saya fikir dulu untuk saya amalkan atau enggak gitu. Jadi wa wa'dika Abu ulaka bin wa wa'dika mastata'tu, wa wa'dika mastata'tu. Kemudian berikutnya dalam Sayyidul Istighfar ini, Masya Allah, ada pelafazan yang indah gitu. Pengakuan indah dari seorang pendosa, dari seorang hamba yang berlumur dosa, yang banyak salahnya, banyak khilafnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari perbuatan burukku, dari akhlak burukku, dari kezalimanku, aku berlindung padamu ya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Satu kebaikan yang kita kerjakan kembali pada diri kita, begitu juga keburukan yang kita kerjakan pasti akan kembali pada diri kita. Tidak akan kebaikan kita Allah balas kepada orang lain ganjarannya, atau keburukan yang kita lakukan terkenanya ke orang lain. Tetapi memang dalam satu dosa yang seorang suami lakukan, maka akan bisa mengefek, terkena hukumannya juga istri dia, juga anak-anak dia. Dalam satu rumah tangga ini bisa kena kita. Dalam satu rumah tangga, maka kita berlindung kepada a'udzubika
min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadaku dari perbuatan burukku. Jangan sampai perbuatan burukku nih hukumannya tertimpa pada kita gitu. Hukumannya tertimpa pada kita. Maka Masya Allah, kita nih benar-benar meminta perlindungan hanya kepada Allah. Berapa banyak hari ini kita ingat kezoliman yang telah kita lakukan, akhlak buruk yang telah kita kerjakan, baik kepada Allah, vertikal dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita kerjakan, atau horizontal kepada sesama manusia gitu. Kepada orang tua kita terutama, kemudian kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, rekan bisnis kita. Berapa banyak hari ini telah kita kerjakan keburukan-keburukan ini, sehingga jika tanpa kasih sayang Allah ketika Allah SWT balas semua, na'udzubillah, maka kita ini bersyukur dengan masalah yang Allah kasih, musibah yang Allah berikan, hutang piutang, penyakit, sempitnya ekonomi. Kita bersyukur ketika Allah masih kita kasih napas, Allah masih kasih kesempatan hidup gitu. Jadi kita masih dihidupkan Allah ini berarti masih dikasih kesempatan. Kemudian tambah lagi kita syukur kepada Allah ketika Allah beri kita hidayah. Allah beri kita hidayah, sehingga kita sadar dengan kezaliman yang kita lakukan, sadar dengan perbuatan buruk yang kita lakukan, sehingga kita mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari semua perbuatan burukku. Kita ingat semua akhlak buruk kita. Kita pernah membohongi orang, kita pernah mengambil hak orang, mungkin kita pernah berbuat satu tindakan yang menzolimi orang, menganiaya orang dan lain sebagainya. Ini kepada manusia, belum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat minta kepada Allah, ya Allah, bukakan semua kesalahan hamba ya Allah. Bukakan semua kesalahan hamba, kezaliman hamba. Ketika kita minta ini kepada Allah, yakin Allah akan bukakan dalam sholat kita, dalam doa kita, dalam amalan kita. Ketika kita sholat tobat, ya Allah, terbayang dosa kita. Sehingga dalam sholat ketika kita lafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Maka dalam suratul Fatihah 3,5, dalam suratul Fatihah satu-satunya ayat Quran yang kita baca dan Allah SWT langsung jawab gitu. Kita baca, Allah SWT langsung jawab. Kata Allah, ini 3,5 untukku, hakku, dan 3,5 untuk hambaku. Maka saat seorang hamba dia melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sampai di lafaz iyyaka na'budu, ini untukku hai hambaku, Allah menjawab, wa iyyaka nasta'in, dan apa yang kau minta wahai hambaku. Maka dalam salat sunat taubat kita, Masya Allah, kita minta pada Allah, ya Allah, semoga Engkau ampunkan daripada dosa hamba. Mudahkan hamba untuk meminta kepada orang yang hamba zalimi. Minta bukakan kepada Allah tentang kesalahan kita. Saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, bukakan semua kesalahan hamba. Ternyata kita lupa. Bahkan na'udzubillah, kita tidak sadar kita telah berlaku satu zalim, satu kezaliman, satu kesalahan. Kita telah berlaku satu dosa gitu. Kalau kita minta bukakan pada Allah yang mana yang kesalahan ya Allah, semoga Engkau ampuni, Engkau maafkan. Engkau bukakan, Engkau ampuni, Engkau maafkan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kemudian lafaz berikutnya, abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah. Jadi sebelum kita meminta ampun ini, di lafaz ini Allah mengajarkan kita melalui sabda Nabi SAW, contoh Rasulullah SAW, agar kita ini mengakui abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah. Hamba akui semua nikmatmu yang kau berikan kepada hamba. Banyak masalah hamba ya Allah, banyak kezaliman hamba, dosa-dosa hamba, sehingga menyebabkan musibah datang, masalah datang, kesulitan Allah titipkan, hati gelisah, pernikahan berantakan, anak menjadi bermasalah, terlilit hutang piutang, dan lain sebagainya. Bentuk permasalahan di dunia ini Allah SWT berikan, tetapi nikmat Allah lebih besar lagi, pasti lebih besar. Kalau hari ini kita tidak percaya, tulis semua masalah kita, tulis kesusahan kita dalam sebuah kertas,
Tulis yang pertama, saya ini sedang sakit ini. Tulis yang kedua, rumah tangga saya sedang bermasalah. Tulis yang ketiga, saya sedang terlilit hutang piutang. Tulis yang keempat, ekonomi saya sedang susah. Tulis yang kelima, saya sedang dipecat dari pekerjaan. Tulis yang keenam, usaha saya lagi berantakan. Tulis anak saya lagi ini. Tulis semua permasalahan kita dalam sebuah kertas. Kemudian tulis nikmat Allah. Tulis nikmat Allah SWT yang Allah titipkan pada kita. Dari badan kita aja. Allah masih kasih nikmat mata bisa melihat. Allah masih kasih nikmat mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar, jantung masih berdetak, paru-paru masih bagus. Kemudian badan masih bisa bergerak dengan sehat. Ini baru nikmat bab kesehatan. Maka akan tertulis mungkin hanya 3 lembar daripada catatan masalah kita, problematika kita. Mungkin 20 bahkan ratusan lembar ini semua nikmat Allah SWT. Maka abu ulaka bi ni'matika alayya. Dan akui dulu daripada nikmat Allah SWT, kita akui dulu gitu. Lebih banyak nikmat yang Allah SWT berikan dibandingkan masalah yang Allah titipkan. Maka dalam Sayyidul Istighfar ini sebelum kita minta ampun kita mengakui dulu. Maka di awal kita bicarakan bersyukur ketika Allah SWT berikan kita satu kejadian, masalah, kesusahan, kesulitan, kita bersyukur dulu gitu. Minimal kita bersyukur masih hidup sudah. Minimal kita bersyukur masih Allah hidupkan. Berarti Allah beri kesempatan kita menyelesaikan masalah dengan cara tobat ketika kita bermaksiat atau dengan cara sabar ketika kita diuji. Abu laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku akui semua nikmat yang Kau